Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi amin. Muqaddimatun pengantar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Segala puji bagi Allah dan salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang ikut beliau. Wa ba'du, selanjutnya, fasaru Ramadan wa ahadu syuril isnai asar sanatil hijriyah. Sesungguhnya bulan Ramadan itu merupakan salah satu bulan-bulan dari 12 bulan berdasarkan tahun Hijriyah. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah isna asyara syahran adalah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Surat At-Taubah ayat 36. Wa huwa syahrun, Ramadan itu merupakan bulan mayyazahullahu an baqi syuhuris sanati bi inzail qur'ani fi. Bulan yang Allah istimewakan dibandingkan bulan-bulan yang lain pada satu tahun. Apa alasannya? Bi inzalil qur'ani fi, karena di bulan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Wa faridati siyami al muslimin, dan Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan kepada orang-orang muslim. Wa ikhtassahu bi fadailah la tujadu fi ghairihi minasyuhur, dan Allah juga mengkhususkan di bulan Ramadan itu beragam keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain. Ada 3 sudah. Kenapa bulan Ramadan itu merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah? Yang pertama, Al-Quran diturunkan, kewajiban bulan Ramadan, dan fadilah-fadilah yang tidak ditemukan pada bulan-bulan yang lain. Yang keempat, liyakuna mahallan lisabaki wa nailan a'lad darajat. Ramadan itu merupakan tempat yang mulia, istimewa untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi, wa tadzarukil faiti minal a'mali wal awqat, dan untuk memenuhi, meraih hal-hal yang terlewatkan dari amal-amal perbuatan dan waktu-waktu. Ada 5 ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk dan Furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan di antara kamu sekalian akan bulan, maka berpuasalah. Surat Al-Baqarah ayat 85. Waqad ihtashallahu hadha syarul karima bi katsirin minal fadaili wal khairati wal barakati minha, dan Allah memberikan keistimewaan pada bulan yang mulia ini dengan banyak-banyak keutamaan, kebaikan dan barokah-barokah. Di antaranya yang pertama, ihtisasu bi faridati siyami fihi, yaitu keistimewaan karena adanya kewajiban puasa Ramadan. Faqad faradallahu azza wa jalla asyama 'alal muslimin, sesungguhnya Allah yang agung dan mulia mewajibkan puasa kepada orang muslim. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian asyamu, puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Wasyamu ruknun min arkamil islamil lati la yakmilu. Puasa itu merupakan rukun dari rukun-rukun Islam, allati la yakmilu, yang tidak sempurna, Islamul abdi, keislaman seseorang, illa bil qiyami biha, kecuali dengan melaksanakan puasa.
Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Dzakara minha, Rasul menyebutkan di antaranya wa shaumi Ramadan, adalah salah satu dari 5 perkara itu adalah puasa Ramadan. Walima, dan karena apa? Tamayyaza as-shaumu an ghairi minal ibadati, istimewa puasa Ramadan an ghairihi, dari selainnya puasa Ramadan, minal ibadati, dari ibadah-ibadah yang lain. Ya, puasa Ramadan itu lebih istimewa daripada ibadah-ibadah yang lain, bikaunihi ruknan fil Islam, karena puasa Ramadan itu merupakan rukun Islam. Wa tamayyaza anna bi fadhaila katsiratin satudkaru fi mahalliha, dan kemudian istimewa dari ibadah-ibadah yang lain. Ya, puasa itu lebih istimewa daripada ibadah yang lain karena beragam fadilah-fadilah yang banyak yang akan dijelaskan nanti pada bab khusus bismillah dengan izin Allah. Ihtarallahu ta'ala afdalal awqatil yakuna malan li adayadil ibadati syarifati wa ruknil asas. Allah memilih paling utamanya waktu, yaitu waktu Ramadan, liyakuna mahallan li adai hadil ibadah syarifati wa ruknil asas, untuk menjadi tempat terlaksananya ibadah puasa yang mulia ini, dan juga ibadah yang merupakan rukun Islam. Yaitu siapa? Wa huwa syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan yang Allah pilih sebagai waktu pelaksanaan ibadah yang mulia yang berupa ibadah puasa. Idza ikhtassahu Allah azza wa jalla bi'azimil fadailil kauniyah warabbaniyah al-amimah. Karena Allah memberikan keistimewaan dengan beragam keutamaan al-kauniyah yang bersifat alam, warabbaniyah ketuhanan al-amimah yang merata. Faktsara fihi, maka Allah juga memperbanyak di dalam bulan puasa Ramadan ini minal ghufran, dari ampunan-ampunannya. Wa mahis sayiat, menghapus Allah itu di bulan Ramadan berbagai macam kesalahan hambanya. Wa iqalatil atharat, dan menghapus al-atharat, dosa-dosa. Warahmid darajat, mengangkat derajat hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa mudha'afatil hasanat, dan melipat gandakan pahala kebaikan-kebaikan hambanya. Wastijabatid da'wah, dan menerima doa-doa hambanya. Wa najja fihi minan nari katsiran mimman istaujabu dukhulaha, dan juga menyelamatkan dari api neraka sebagian besar hamba-hambanya yang berhak masuk neraka. Wa afadha fi ala shaimin na'ima ridwan, dan Allah melimpahkan di bulan puasa ini kepada orang yang berpuasa tentunya apa? Na'ima ridwan, selaksa keridoannya, wa nafahat, dan karunianya. Fakatsura fi al-afu, maka begitu melimpah di dalam Ramadan itu al-afu, ampunan Allah. Wa azumat fi al-barakatuh, dan begitu banyak juga keberkahan yang Allah limpahkan di bulan Ramadan ini. Wa amma fi al-khairu, dan juga begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Wa tanazalat fi rahmatu, rahmat pun turun di bulan Ramadan. Fakana, maka ada bulan Ramadan, sayyidan li syuri kulliha, merupakan tuannya, sultannya, rajanya bulan-bulan yang lain. La ya'dilu syumil awqat, yang tidak ada satu bulan pun yang bisa menyamainya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sayyidus suhuri Ramadan, tuannya, sultannya bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan. Itu keistimewaan bulan Ramadan, adanya kewajiban berpuasa di dalamnya. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan istimewa di mata Allah? Nuzulul Qur'ani fihi, karena turunnya Al-Quran ada di bulan Ramadan. Al-Quranul Karim wal mu'jizatul uzma, Al-Quran itu merupakan mukjizat yang agung, al-khalidatu al-baqiyatu az-zallatu, yang abadi, yang tidak akan pernah pupus, ad-dallatu, yang menjadi dalil atau bukti, ala nubuwati sallallahu alaihi wasallam ala mariz zaman, atas kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala mariz zaman, sepanjang waktu.
Al-jami'atu lil qawaninil munazzamati lil qaun. Al-jami'atu yang berisi alil qawanin undang-undang al-munazzamati lil qaun, al-munazzimati yang mengatur lil qauni alam, yang mengatur kehidupan manusia. Al-Quran itu mengandung aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia. As-solihati at-tadbiqi fi kulli zamanin wa makanin, yang cocok dipraktekkan pada setiap waktu dan tempat. Fakana hariyan bi ayyasrufa bi az-zamanul ladzi mayyazallahu wa khassahu bi inzali fih. Maka kan itulah kemudian fakana maka ada Al-Quran itu harian sesuai pantas bi ayyasrufa dengan mulia bihi dengan Al-Quran az-zamanu waktu alladzi mayyazahullahu yang Allah istimewakan hu akan zaman wa khassahu dan Allah khususkan hu akan zaman binzali dengan turunnya Al-Quran fi di dalam zaman itu. Waqad ihtassallahu syahr Ramadan min baini sur binzalil Qur'ani fihi, maka Allah kemudian memuliakan bulan Ramadan. Kenapa kok mulia? Karena di bulan itu Allah menurunkan Al-Quran. Allah memuliakan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain, karena hanya di bulan Ramadan itu Al-Quran yang mulia Allah turunkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, syahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan penjelas dari petunjuk dari Al-Quran, wal furqan dan pembeda. Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Ibnu Abbas berkata, semoga Allah meridai keduanya, unzilal Qur'anu, Al-Quran diturunkan jumlatan wahidatan sekaligus minal lauhil mahfud dari lauh mahfud fi lailatul qadri pada malam Lailatul Qadar min syahr Ramadan di bulan Ramadan. Faudi'a fi baitil izzati, maka diletakkan Al-Quran fi baitil izzah di baitul izzah fi sama'id dunya di langit dunia. Thumma nazala bi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munajjaman, kemudian turun dengan Al-Quran itu Jibril ala Muhammad kepada Muhammad sallallahu munajjaman ay mufarraqan secara terpisah-pisah, secara bertahap-tahap. Bihasbil waqa'i sesuai dengan beberapa kejadian fi salasin wa isrina sanatan selama 23 tahun. Jadi Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, artinya turun dari lauh mahfud menuju langit bumi. Jadi kalau langit itu ada 7 lapis dan lauh mahfud itu ada di atas lapisan ke-7, maka pada malam Lailatul Qadar Al-Quran itu diturunkan dari lauh mahfud itu ke langit pertama, yaitu ke langit dunia, dan ditaruh di sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah. Setelah itu secara perlahan-lahan, secara bertahap, Jibril mewahyukan kepada Rasulullah selama 23 tahun. Kama ikhtarallahu ta'ala dasyarul inzal Qur'anil Karim fi taraidan al-inzali wa min al-kutubil muqaddasati sabiqati alaih. Sebagaimana Allah memilih bulan ini sebagai waktu turunnya Al-Quran, maka Allah juga memilih menurunkan selain Al-Quran dari kitab-kitab terdahulu yang juga suci di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu bukan hanya Al-Quran yang diturunkan, dulu juga kitab-kitab terdahulu, nabi-nabi terdahulu oleh Allah diturunkan kitab-kitabnya di bulan Ramadan. Ini sangat mulia berarti Ramadan ini. Waqad wurida Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sungguhnya Nabi qala, bersabda Nabi, unzilat sufu Ibrahim alaihissalam, diturunkan sufu Ibrahim, mushaf ya, lembaran-lembaran kitab suci Nabi Ibrahim. Semoga Allah memberikan salam keselamatan baginya. Fi awwali lailatin min Ramadan, turun pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurat li sittin madaini min Ramadan, dan kitab Taurat diturunkan oleh Allah pada hari ke-6
dari Ramadan. Wal Injil, dan Injil li salasata asrata khalat min Ramadan, diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Wa unzil al-Furqan li arba'in wa isrina khalat min Ramadan. Sementara Al-Furqan itu diturunkan pada tanggal 24 dari Ramadan. Wa fi hadza isyaratun rabbaniyatun ila tafdil Ramadan. Ini semua merupakan isyarat ketuhanan akan keutamaan bulan Ramadan, wa tamyizuhu, dan keistimewaannya ala ghairil awqat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Itu alasan yang kedua mengapa Ramadan itu istimewa di mata Allah. Yang ketiga, tuftau abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa abwabul khairi, dan pintu-pintu kebaikan di dalam bulan Ramadan. Babi saya Ramadan tufatu abwabul khairi, dan di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu kebaikan, wa tughallaku abwabul syari, dan ditutup pintu-pintu kejelekan. Wa huwa ma fusira bi qaulu sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan itu merupakan penafsiran dari sabda Nabi, idza jaa Ramadan wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Jika datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wasuffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Faqaluhu, maka sabda Nabi, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, itu yahtamilu ayyakuna lafdu futihat ala zahiri. Itu bisa dipahami bahwasanya makna futihat, dibuka itu bisa bermakna secara zahir, artinya betul-betul pintu surga itu dibuka pada bulan Ramadan. Fayakuna dzalika alamatan, bisa juga bermakna yang kedua, ini penafsiran atas sabda Nabi futihat itu, alamatan ala barakati syahri wa mayurjal amali fi minal khair, itu tanda bahwa pada bulan Ramadan itu ala barakati syahri, merupakan bulan yang penuh barokah, yang diharapkan, wa mayurjal amal fi minal khair, yang diharapkan lil amil, bagi orang yang berbuat fihi, di dalam minal khair, dari kebaikan-kebaikan. Jadi pada bulan Ramadan itu ada kelimpahan barokah, sehingga diharapkan orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kedua dari futihat abwabul jannah. Wa yahtamilu, yang ketiga, pemahaman yang ketiga, ayyurida bi fati abwabil jannah kasratas sawab. Rasul bermaksud dengan lafaz bifati abwabil jannah, dibukanya pintu-pintu surga, itu apa? Kasratas sawab, karena begitu melimpahnya pahala ala syami syahri wa qiyamihi, atas puasa di bulan itu, wa qiyamihi, dan melaksanakan puasa di bulan tersebut. Wa annal amala fihi yuaddi ilal jannah, dan amal perbuatan di bulan Ramadan itu bisa menyebabkan ke surga, kama yuqalu inda mulaqatil adui, sebagaimana dikatakan ketika bertemu dengan musuh di medan perang. Qad futihat lakum abwabul jannah, ini ya, sungguh dibuka bagi kalian pintu-pintu surga. Artinya apa? Annahu qad amkanakum fi'lun tadkhuluna bihi. Artinya memungkinkan bagi kalian satu perbuatan yang dengan itu engkau bisa masuk surga. Ini ya. Jadi setiap perbuatan kebaikan di bulan Ramadan itu sangat mungkin dengan perbuatan orang itu akan masuk surga, dibandingkan ketika orang itu melakukan perbuatan yang sama di bulan-bulan yang lain. Itu makna futihat lakum abwabul jannah. Karena lagi dibuka. Kalau dibuka kan gampang masuknya, ketimbang ketika pintu surga itu ditutup, masih perlu membuka. Itu pun kalau terbuka. Kalau di Ramadan itu sudah dibuka, jadi setiap amal perbuatan bagus itu langsung ke surga, begitu. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Itu artinya apa? Bima'na kasratil ghufran wa tajawuzyanid dzunub. Begitu banyaknya ampunan di bulan Ramadan, sehingga kemudian ampunan yang begitu melimpah itu melampaui dosa-dosa yang sudah dikerjakan oleh manusia, oleh orang Islam yang melakukan puasa. Ya, melimpah.
Jadi artinya begini, jadi dosa 10 tahun, 5 tahun itu sangat mungkin dihapus dengan amal perbuatan baik di bulan Ramadan yang hanya sebulan itu. Karena begitu banyaknya bonus ya gufron dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wa ghulliqat abwabun nar. Ditutupnya pintu neraka. Jadi optimis ya orang masuk surga. Optimis orang masuk surga karena pintu surga dibuka. Dan orang itu sulit masuk neraka karena pada waktu itu pintu neraka ditutup. Jadi ditutupnya pintu neraka itu karena kalkulasi ampunan Allah begitu melimpah sehingga sangat mudah kemudian dosa-dosa yang dikerjakan selama bertahun-tahun sampai beranak pinak, sampai berakar urat itu dihapus oleh Allah karena kemurahan ampun Allah di bulan tersebut. Ya mudah-mudahan di bulan ini kita bisa seperti itu ya. Amin amin. Wasufidat, apa ya? Wasufidat ay suddat bil asfat. Wahya al-aulal. Wasufidat, dibelenggu setan itu ay suddat bil asfat, artinya dibelenggu, hiya al-aglal. Belenggu wahwa bimana sulsilah, dirantai. Jadi setan pada bulan Ramadan itu dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Ramadan ini ya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan pun yang al-muwaswis itu, yang mengganggu itu dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa mengganggu manusia. Fa ingkila, maka jika dikatakan, jika ada orang bertanya, qad taqa'an surur wal ma'asi fi ramadhana katsiran falau sulsilat lam yaqsin min dalik. Sungguh banyak kejelekan-kejelekan dan maksiat-maksiat di bulan Ramadan. Andai kata memang setan itu dirantai, tidak akan terjadi hal tersebut. Nah, ini gimana jawabannya ini? Kalau setan sudah dibelenggu, kok masih banyak di bulan Ramadan itu maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah? Fanaqulu, maka kata pengarang kitab ini, fanaqulu, maka kami menjawab, hadza fi haqqis shaimil ladzina hafazu 'ala syurutis shaumi wa ra'au adzabahu. Hadza, ini fi haqqis shaimina, di dalam haknya orang-orang yang berpuasa, alladzina hafadhu ala syurutis shaum, yang betul-betul menjaga syarat-syarat sahnya puasa, warau azabahu, dan juga memperhatikan adab-adab puasa. Artinya orang tidak akan bisa, artinya setan itu dibelenggu, hanya dibelenggu ya, tidak bisa menggoda orang-orang yang berpuasa, yang betul-betul menjaga syarat sahnya puasa dan juga memperhatikan adab-adab puasa. Jadi ada taksis ini, penghususan. Jadi setan itu dirantai untuk mereka itu, tapi untuk mereka yang tidak berpuasa atau berpuasa tapi tidak menjaga syarat sahnya puasa, tidak memperhatikan adab-adabnya puasa, tetap setan itu berkeliaran. Itu kata pengarang kitab ini. Bagian dikatakan ini tafsir yang lain, al-musalsal ba'dus syayatini wa hum al-muradu la kulluhum. Yang dibelenggu itu sebagian setan, tidak semuanya. Wal maksud, artinya taklilus sururi fi, mempersedikit kejelekan-kejelekan di bulan Ramadan, wa huwa amrun mahsusun, adalah perkara yang bisa dirasakan. Fa inna wuku'a dzalika fihi, karena kejadian-kejadian yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jelek di bulan Ramadan, aqallu min ghairihi, jelas bisa dirasakan itu lebih sedikit dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Wakilah, ada yang mengatakan la yalzamu min tasulsulihim wa tasfidihim kullihim alla taqa'u sururun wala ma'siyatun li'anna lidzalika asbaban ghairu syayatini kan nufusil khabisati wal adatil qabihati wasyayatinil insaniyah. Ini ada pendapat yang lain yang mengatakan la yalzamu, tidak pasti, min tasalsulihim wa tasfidihim kullihim, dari terbelenggunya, dari dirantainya setan semuanya itu tidak akan terjadi kejelekan atau kemaksiatan. Artinya belum tentu kemudian, tidak pasti kemudian, walaupun setan itu dibelenggu, kejelekan, kemaksiatan itu tidak akan terjadi. Bisa saja terjadi artinya. Kenapa? Li'anna dzalika asbaban, karena kemaksiatan, kejelekan yang dilakukan di bulan Ramadan itu sebabnya bukan dari setan, tapi min ghairi syayatin, dari selain setan. Seperti apa? An-nufusul khabisah, nafsu-nafsu yang jelek, syahwat, wal adatul qabihah,
wal adatil qabiyah, kebiasaan yang buruk, wasyadal insya, dan setan-setan dari kalangan manusia. Nah, ini pendapat. Jadi kejelekan, keburukan di bulan Ramadan itu bukan karena setan yang bangsa jin itu, tapi karena dari jiwa manusia yang kotor itu sendiri, kebiasaan yang sulit diubah, atau memang dari godaan setan sama manusia. Wa yutamalu, dan dimungkinkan ayyakuna tasbitu syayatini ta'biron ala sabilil majas. Bisa saja yang dimaksud dengan terbelenggunya setan itu merupakan ungkapan atas versi majas, ungkapan majazi saja, metafor saja. Wa huwa ibaratun an ta'jizim anil iwa wa tazyin as-syahwat, yaitu sebuah ungkapan atas dilemahkannya setan untuk menipu dan menghiasi syahwat manusia, dilemahkan. Fa yaqsimullahu fil muslimina au aktsaruhum fil aghlab minal ma'asi wa la yakhlus ilaihim fi asyayatin kama kanu yukhlisuna ilaihim fi sa'iris sana. Ini sebuah ungkapan majas saja. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan setan itu dilemahkan oleh Allah untuk mengganggu, untuk menipu, dan untuk mensupport, ya, menghiasi syahwat manusia. Maka Allah kemudian fayaqsimu, menyelamatkan Allah itu pada bulan Ramadan kepada orang muslim, au aksarihim, atau kebanyakan dari mereka fil aghlab minal ma'asi, dari melakukan kemaksiatan. Dan setan itu wala yakhlus ilaihim bi asyaitanu, dan kemudian setan itu tidak mudah untuk menggoda mereka, kama kanu yukhlisuna ilaihim fi zina, sebagaimana setan itu mudah mengganggu mereka pada bulan-bulan yang lain di sepanjang tahun. Nah, ini gambaran ibarah majazi tentang dirantainya setan pada bulan Ramadan. Ya, wa tasallahu azza wa jalla, ya, layali sayur Ramadan la kullaha bi kasrati salatir rabbaniyah. Dan Allah kemudian mengkhususkan, ya, bulan-bulan, ya, pada malam-malam bulan Ramadan itu semuanya dengan banyaknya salat, as-salatir rabbaniyah, doa-doa ketuhanan, wa nafahatil ilahiyah, dan juga karunia-karunia ketuhanan. Fa fil laili tasri tajalliyatul anwaril ilahiyah allati yatajalla bi Allah ala khalqi. Pada malam bulan Ramadan itu tasri berjalan tajalliyatul anwari, penampakan cahaya-cahaya Tuhan yang Allah tampakkan kepada makhluknya di bulan Ramadan itu, di malam bulan Ramadan. Jadi pada malam Ramadan itu Allah juga memenuhi, ya, malam-malam Ramadan itu dengan as-salati ar-rabbaniyah, doa-doa ketuhanan, dan juga karunia-karunia. Dan di malam Ramadan itu juga Allah menampakkan, ya, cahayanya bagi makhluk-makhluknya. Wa min dzalika ma warada min qouli, dan dari itu apa yang datang dari Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Idza kana awwalu lailati min Ramadan futihat abwabul jinani kullu. Jika ada awal malam bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga semuanya. La yughlaqu minha babun wahidun asyahra kullah. Dan juga tidak ditutup dari surga itu satu pun pintu asyahra kullah sepanjang bulan Ramadan. Ya Allah. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, falam yuftah minha babun wahidun, dan tidak ada satupun pintu neraka yang yuftah, dibuka. Wa gullat mutatus syayatin, dan juga kemudian dibelenggu setan-setan itu. Wa nada munadin fis sama' dunya kulla lailatin ila infijari subhi. Allah. Dan malaikat, ya, ini malaikat kayaknya ini memanggil dari langit dunia. Atau Allah ini, ya, Allah memanggil, ya, dari langit dunia ini. Kulla lailatin, setiap malam, ila fi infijari subhi, sampai datangnya subuh. Ya baghiyal khair halumma, wahai orang-orang yang mengharap kebaikan, halumma, segeralah datang, segeralah memohon kepadaku. Ya baghiyasy syarrih intahi,
wahai orang-orang yang mau melakukan kejelekan, intahi, tinggalkanlah. Hal min mustafirin fayughfarulah, maka tidak ada dari orang yang minta ampun pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dari orang yang minta ampun akan diampuni oleh Allah? Hal min taibin fayutabu alaihim, apakah ada dari orang yang bertaubat akan diterima taubatnya dari Allah? Hal min sa'ilin fayu'tasu lahu, apakah ada orang yang minta akan diberi oleh Allah? Hal min da'in fayustajabu lahu, apakah ada orang yang berdoa akan diistijabah, diterima oleh Allah? Wallahi, ini kata Rasul. Wallahu azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla, inda waqti fitri kullailati min Ramadan wa takun yu'takuna minan nar. Wallah, adapun Allah azza wa jalla, inda waqti fitrin, setiap waktu buka puasa, setiap malamin Ramadan, utaqaun, adalah orang-orang yang dibebaskan, yu'takuna, yang dibebaskan dari api neraka. Setiap buka Ramadan ya, itu pasti ada orang yang oleh Allah yang asalnya dia berhak masuk neraka dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Itu keistimewaan yang ketiga pada bulan Ramadan. Istimaluhu ala lailatul qadri. Istimaluhu, meliputinya bulan Ramadan, ala lailatul qadri, atas Lailatul Qadar. Jadi ini keistimewaan yang keempat, adanya Lailatul Qadar hanya pada bulan Ramadan. Fadlallah azza wa jalla zahur Ramadan bilailatul qadri. Allah memuliakan, mengutamakan bulan Ramadan sebab adanya Lailatul Qadar, bi an ja'ala idza layali hadis syahril karim, dengan menjadikannya Lailatul Qadar ihda layali hadis syahril karim, salah satu malam-malam bulan yang mulia ini. Wa hiya lailatul lati anzalallahu azza wa jalla fil Qur'an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam di mana Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mayyaza an sairil layali kafatan, dan Allah memuliakan malam Lailatul Qadar dibandingkan malam-malam lain semuanya. Fasarah bidzikriha, maka Allah menjelaskan bidzikriha, maka Allah menjelaskan bidzikriha dengan menyebut Lailatul Qadar fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an yang mulia. Wa wasafaha, dan mensifatinya, mensifati Lailatul Qadar bi annaha mubarakatan, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu mubarakatan, diberkahi. Wa bi annaha, dan sesungguhnya Lailatul Qadar khairan min alfisan, lebih bagus daripada 10.000 bulan. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Wa qala aidan, Allah juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun ya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5. Wal maknanya begini teman-teman, annal amala sholih fiha, sesungguhnya amal perbuatan bagus fiha, pada malam Lailatul Qadar itu, khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar, ada lebih bagus dari satu amal yang sama di dalam 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Satu amal perbuatan yang bagus itu lebih utama daripada satu amal perbuatan yang dilakukan sepanjang 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Wa inna makana kadzalika, dan hanya saja karena ada kadri hal itu, lima yuridullahu fiha, dengan apa yuridu yang Allah berkehendak fiha di dalam Lailatul Qadar, minal manafi wal arzak, dari manfaat wal arzak dan rizki-rizki, wa anwa'il khairi, dan beragam kebaikan wal barakati, dan keberkahan. Jadi di malam Lailatul Qadar itu ada banyak manfaat, ada banyak karunia, dan juga banyak kebaikan-kebaikan,
serta barokah-barokah. Sebab yang kelima, ihtisasu bi katsir minal mustahabbat yuta'akkadu fi'lu fih. Keistimewaan yang bulan Ramadan yang kelima teman-teman adalah ihtisasuhu ya. Keistimewaan Ramadan itu bi katsir minal mustahabbat ya, dengan banyaknya hal-hal yang dianjurkan dilaksanakan, yuta'akkadu yang ditekankan ya, ditegaskan fi'luha mengerjakan al-mustahabbat itu di dalam bulan Ramadan. Nadhran lima ikhtassallahu azza wa jalla bi hadha syahrul azim minal karamati wal barakati wan nafahat. Melihat atas apa yang Allah istimewakan bihi dengan ma hadha syahrul azim, pada bulan yang agung ini Allah muliakan dengan kemuliaan, keberkahan, karunia. Wa tunazzalu ar-rahmatu, dan diturunkan ar-rahmatu, rahmat Allah, wa kasratut tajalliyat, dan banyaknya tajalliyat ya, penampakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Akkada fihi ala fi'li katsirin mustahabbat, maka Allah menekankan, menegaskan, mendorong fi di dalam bulan Ramadan itu ala fi'li katsirin, untuk mengerjakan banyak-banyak hal minal mustahabbat, dari hal-hal yang disunahkan. Ta'arrudan limananillahi fi hadha salim, untuk memperoleh apa? Karunia Allah fi hadha salim karim, di bulan yang mulia ini. Wa min hadil mustahabbatil lati yuta'akkadu fi'luha fi Ramadan, adapun sebagian hal-hal yang sunnah yang ditekankan, yang dianjurkan dikerjakan bulan Ramadan apa? Wa yu'azzamu ajruha fihi, dan dilipat gandakan ajruha, pahalanya, fi dalam bulan Ramadan, aksaru mimma law udiyat fi ghairi ya, lebih banyak dari jika ia dikerjakan pada selain bulan Ramadan. Apa yang pertama? Madrasatul Quran wa kasratu tilawatih. Ini ya, ini sebagian kesunahan yang penting ya dilakukan pada bulan Ramadan adalah madrasatul Quran, madrasah Al-Quran, mudarasatul Al-Quran, mudarasah, belajar mempelajari Al-Quran, wa kasratu tilawati, memperbanyak membaca Al-Quran, khatmihi, hatam Al-Quran, wal i'tikaf, was sadaqah, wa salatit tarawih, salat tarawih, wa taftiris shaim, membukai orang yang berpuasa, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, wal umrah, wa iya lailatul qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar, wal iksar min fi'lin nawafil, dan memperbanyak perbuatan-perbuatan sunnah, ala ma sayatil kalamu alaiha bitafsil, yang insyaallah penjelasan secara terperincinya akan jelaskan pada bab yang akan datang, fi fasli fi ma yata'allaqu bi hadisal karim minat ta'ati, pada fasal hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan di bulan Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat.